main game dulu ya. Sambil nunggu beberapa teman yang belum datang. Kita main sampai jam 6.15. Oke, sekarang nanti yang bisa langsung chat ya. Atau teriak juga nggak apa-apa deh. Oke. Ini Kak, aku. Ini kan Oke, udah lihat gambarnya? Udah lihat gambarnya? Udah lihat. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, udah ya, udah lihat ya gambarnya ya. Pertanyaannya adalah, supaya bisa ngecek. Oke. Apa warnanya buku yang dibuka oleh anak berbaju merah? Apa warna bukunya? Biru, coklat, biru, hijau, merah, kuning. Coba kita lihat ya, yang benar apa ya? Putih. Green, putih ya. Yang jawab coklat, angkat tangan, raise hand. Aku jawab semua warna, bener enggak? Yang benar adalah itu. Aku jingga. Gilbert jawab kuning. Kita lihat ya. Jingga sih kalau aku. Yang kuning. Kuning. Ya, yang benar yang jawab kuning ya, karena nanti kasih poin ya yang dapat ini. Bisa jawab. Aku nggak dapat poin. Oke, aku liatin ya. Boleh ngechat, boleh teriak. Mana yang lebih? Aku nggak mau. Emang boleh difoto emang ini? Ya, siap. 1, 2, 3, 4. Udah gambarnya tadi. Itu mah namanya curang. Iya, curang dong kalau difoto, screenshot. Apa lambang di layang-layang yang warna merah? Lambang apa yang di layang-layang warna merah? Listrik. Jangan teriak-teriak, nanti tetangga dengar. Suruh chat aja. Betul, yang jawab petir, betul. Yang jawab petir angkat tangan. Aku juga jawab petir, soalnya udah kelihatan duluan. Good. Ya, yang jawab petir Teriak dong. ada Farel dan Dimasukin, belum juga ditutup presentasinya. ya, Kak, belum juga ditutup presentasinya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya. Wah, udah. Apa warna ditutup dulu. Apa warna bunga yang ada di vas warna oranye? Bunganya warna apa? Vasnya warna oranye, bunganya warna apa? Putih udah kelihatan. Putih. Lupa. Oh, putih. Yang jawab lagi. ada chat. Yang jawab putih itu ada Farel, ada Putih. Yang jawab putih, benar. Jangan teriak-teriak. Udah lihat ya? Udah, kalau gitu biar nggak teriak-teriak, ngecat aja. Siapa yang ngecat duluan dia yang menang. Siap ya? Ini sudah lihat gambarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Apa warna baju anak yang pakai kacamata hitam? Kuning. Apa yang belum lagi? Ayo udah kelihatan lagi. Kuning. Iya, betul. Kuning. Ya. Soalnya digampangin. Kak, domba bener enggak? Lagi. 4, 3, 2, 1. Berapa jumlah bunga mawar di situ? Berapa jumlah bunga mawarnya? 15.
11. 1, 2. Ada 11, Kak. 4, 3. Wes, 8. 10. Wes. Yang jawab 10 siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya. 10, Kak. 10. Oke. Udah, lihat lagi. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Apa warna baju anak yang giginya ompong? Anak, Kak. Kak belum terganti, Kak. Biru, biru, biru. Abu. Abu, 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 abu. Aku bilangnya abu doang ya. Oke, nggak apa-apa ya abu doang. Tutup. Yang jawab abu-abu benar. Nih dia abu-abu. Yang jawab abu nggak apa-apa nggak? Yang jawab abu-abu. Siapa? Ataupun abu Ya. boleh nggak abu aja? Abu-abu Dan Dave, Fritz, Gilbert. Ya, oke, great. Kelas, betul. Lagi. Daya ingatnya bagus semua berarti ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Anak yang baju merah polos lagi main apa? Anak yang baju merah polos. Skateboard. Ya. Skateboard, Kak. Oh, main apa? Main skateboard, main skuter. Skateboard. Oke, kita lihat. Main apakah dia? Yang benar dia main skateboard. Ya. Oke, skateboard benar ya. Nanti lihatin. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaannya. Berapa kuncir anak yang lagi main prosotan? Kuncirnya ada berapa? 2. Itu bukan naik prosotan, itu manjat prosotan. 2. 2, Kak. 2. Masa sih? Soalnya udah kelihatan jelas. 3. Oh, kelihatan ya? 2. Kakak udah hilang, di situ masih kelihatan. Itu udah kelihatan. Oh, kelihatan. Pantesan kalian jawabnya gampang. Oke, ulang. Iya, udah kelihatan. Ya. Oke, siap. Ini semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dah. Kalau gini nggak kelihatan kan? Ya. Pertanyaannya. Apa warna tiang ayunan? Baju hijau. Warna tiang ayunan kok. Merah. Hijau, merah, kuning, hitam. Hijau, merah. Gilbert, hijau. Ya, kita lihat ya. Benar nggak hijau? Kita lihat. Jawabannya adalah hijau. Betul. Hijau. Belumnya itu hijau sebenarnya aku jawab atau hijau. Lihat dulu ya, lihat sekarang. Sudah lihat? Aduh, banyak banget babi dan sapinya dan dombanya. Oke, Domba. pertanyaannya. Berapa jumlah domba dalam gambar tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 4. 6, 4, 5. Wah, ada yang kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. 4. Oke, kita lihat berapa jumlahnya. Tara, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jawab 5 benar. Farel jawab 5. Benar nggak jawab 555 triliun? Oke, satu lagi. 555. Udah ya. 5 kali 5. Pertanyaannya, berapa jumlah anak ayam dalam gambar tadi? Ayo, berapa jumlah anak ayamnya? Gak ada ayam, Kak. Ya. Ayam. Gak ada, Kak. Gak ada ayam. 1. Wah,
Wow, jawabnya borongan. Karena jawabnya borongan, nggak ada yang benar. Ini dia kita lihat. Hitung ya, anak ayamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jawab 6 benar ya. Tapi yang nggak borongan. Lucu banget anak ayam. Itu anak bebek. Anak ayam. Ayam tuh. Anak bebek. Nih anak bebek yang ini. Anak yang gede-gede ini anak bebek. Kalau yang ayam. Ini anak bebek, ini anak bebek, ini ayam. Ini satu. Ini ayam, ini anak ayam. Ya benar. Ayam, ini anak Itu ayam. ada anjing. Ayam. Itu bebek yang kuning gede, yang kecil banget itu. Ini bebek. Ini bebek. Bebek. Oke. Wih, udah jawaban 18. Nanti. 20. Di genteng ada anak ayam. Masa? Itu indukannya. Bukan, ini merpati. Merpati ini yang 2. Kak, kok nggak ada Peppa Pig? Ada ayam jago di apa? Kak, kok nggak ada Peppa Pig? Ayam aku mah nggak ada gitu. Kok ada Oke, Peppa ya. Pig, Kak? Apa? Ada apa? Peppa Pig. Apa itu? Aku nggak. Ya pasti gak ada lah. Peppa Pig. Pig. Itu anime yang namanya Peppa Pig. Oh. Ya, animasi. Animasinya agak lucu. Oke lah, yuk kita berdoa. Siapa yang mau berdoa mengawali acara ini? Tidak tahu saya. Ezra angkat tangan. Ah, Ezra angkat tangan. Ezra berdoa. Yuk, Ezra berdoa. Dibuka Ezra suaranya. Gak bisa, Kak. Hah? Nggak bisa apa? Aku bisa doa, tapi lagi. Ngelek si Ezra. Ngelek ya? Oke. Kalau Halo, gitu, Kak Yodi. ya, halo Joseph. Yang berdoa, Tara tadi ada angkat tangan. Dev tadi angkat tangan, raise hand ya. Oke, Dev berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar, Tuhan Yesus, belajar Kids Altar, ya Tuhan Yesus, berkati kami. Tuhan pimpin kami, ya Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir, ya Tuhan Yesus. Berkati juga Kak Yudi yang mau mengajar kami, ya Tuhan Yesus. Kak Yudi sehat selalu, ya Tuhan Yesus. Tidak kena COVID lagi, ya Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami dalam ulangan, ya Tuhan Yesus. Bisa mengerjakan ulangan itu dengan baik, ya Tuhan Yesus. Berkati Kak Neti, ya Tuhan Yesus. Supaya sehat selalu. Haleluya. Supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang kami belajar dari Kids Altar ini, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dev buat doanya. Oke, yuk kita belajar dulu firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar tentang apa ini? Merayakan Tuhan. Nah, dengerin. 4 minggu kita sudah belajar tentang Nehemia yang sedang membangun tembok Yerusalem. Ya kan? Di awal kita menemukan Nehemia mengalami tantangan. Lalu dia orang-orang Yahudi juga mengalami masalah, nggak bisa makan. Nehemia menyelesaikannya dengan baik. Lalu ada orang yang nggak suka, namanya Sanballat, yang selalu mengganggu ketika Nehemia sedang membangun tembok, dan semuanya juga bisa terselesaikan. Kemudian tembok Yerusalem bisa dibangun selama 52 hari dan semuanya selesai dengan baik. Nah, tiba saatnya mereka bersukacita merayakan kebaikan Tuhan. Ya, ini dia kisahnya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayat hafalannya ya. Masih ingat?
Harusnya Saya mau hafalkan, bisa jadi tutup dulu. Aku bisa nah, hafal. boleh aku tutup dulu ya. Adrian mau hafalin. Silakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Betul. Terima kasih Adrian sudah hafal. Ada lagi yang mau hafal? Wah, Adrian ini hafal ya. Ayat hafalan. Oke lah. Ya, ini apa yang dilakukan Nehemia? Dia melakukannya seolah-olah untuk Tuhan. Tapi akhirnya juga bisa membawa dampak orang-orang yang punya masalah bisa selesai. Orang-orang yang duitnya banyak suka menindas orang berubah pikiran. Nah, hari ini mereka berkumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan. Mereka mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Ya, sama orang Yahudi itu kalau bersukacita mereka memuji Tuhan kayak kita kalau ibadah gitu ya. Kemudian ada Imam Ezra. Ada Ezra di sini. Ezra itu dulu seorang imam ya. Ezra yang memimpin ibadah, dia membuka Alkitab. Nah, lalu dia menceritakan dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, laut terbelah, mereka nggak punya air, Tuhan bisa keluarkan air dari gunung, dari batu. Ketika mereka pengen daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Ketika pengen makan, mereka nggak usah susah-susah cari makan. Setiap pagi Tuhan sediakan makanan. Wah, dengan mana ya? Mereka mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Lalu Ezra berkata, bersukacitalah sebab sukacita itu adalah kekuatan kamu, gitu ya. Jadi ketika dia ya. Kenapa sih ada nama aku? Loh, kan namamu memang diambil dari Alkitab, sayang. Ya. Jadi kemudian mereka bersukacita karena kebaikan Tuhan. Nah, Ezra berkata, sukacita itu adalah kekuatanmu. Kenapa sukacita bisa menjadi kekuatan kita? Karena dengan sukacita itu kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Nah, lalu orang-orang ini bilang, makanya harus dekat sama Tuhan, jangan pernah jauh. Lalu orang-orang ini bilang, wah selama ini kita melupakan Tuhan, selama ini kita nggak dekat sama Tuhan, selama ini kita nggak pernah dengar-dengaran sama firman Tuhan. Yang anak-anak juga gitu, iya selama ini saya nggak dengerin Tuhan, nggak nurut orang tua, wah saya jauh dari Tuhan. Kemudian mereka semua pada nangis adik-adik. Mereka bersedih karena selama ini mereka lupa sama Tuhan. Selama ini mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan. Selama ini mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ya, ketika mereka sedang nangis, Ezra berkata, jangan sedih. Sekarang waktunya bersukacita. Ya, mari kita merayakan sukacita kebaikan Tuhan. Lalu mereka pergi ke bukit, ngambil dahan-dahan, lalu mereka membuat pondokan-pondokan. Nah, Nehemia berkata, hari ini adalah hari perayaan, namanya Pondok Daud. Pondok Daun. Bukan Pondok Daud ya, Pondok Daun. Jadi zaman dulu bangsa Israel merayakan ini dengan membuat pondok-pondok. Pondok itu kayak apa ya? Kayak rumah-rumah kecil, kayak camping gitu loh kalau kita bikin ya, rumah pohon gitu. Mereka membuat pondokan-pondokan dari daun-daun. Selama 1 minggu mereka berada di situ dan mereka bersukacita merayakan Tuhan. Tapi sudah 100 tahun itu tidak pernah dirayakan lagi sama bangsa Israel. Nah, Nehemia berkata, hari ini kita merayakan untuk yang pertama kali setelah sekian lama tidak dirayakan. Nah, anak-anak ini tahu, oh ini tuh hari raya Pondok Daun atau Sukot. Ya, ini hari raya Pondok Daun atau Sukot. Itu mengingat kebaikan Tuhan. Orang-orang bersukacita karena kebaikan Tuhan. Nah, mereka merayakan tuh, bikin pondokan-pondokan kayak begitu adik-adik. Ya, mereka bikin sampai ke atap, di rumah, depan rumah, di halaman.
Ya, mereka selama 1 minggu tinggal di situ merasakan betapa baiknya Tuhan. Ketika bangsa Israel dulu masih ada di tenda-tenda, kayak gini toh rasanya dulu Tuhan menolong mereka. Jadi mereka mengingat kebaikan Tuhan yang sudah lewat-lewat. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, itu dia. Itulah yang sampai hari ini masih dirayakan sama orang Israel. Itu hari raya Pondok Daun. Ya, ada di beberapa gereja juga merayakan hari raya Pondok Daun, atau kalau gereja-gereja Jawa namanya hari raya Unduh-unduh. Itu waktunya mereka dari hasil pertanian dipersembahkan sama Tuhan, itu kalau orang gereja-gereja Jawa. Nah, itulah mereka merayakan kebaikan Tuhan, mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa bersukacita. Nah, adik-adik, kalau kita bersukacita, kita juga sehat karena hormon-hormon dalam tubuh kita itu membawa sehat. Makanya di Amsal juga dibilang adalah hati yang gembira adalah obat. Nah, sekalipun ada masalah, ada sakit, ada pandemi, nggak bisa kemana-mana, jangan sedih. Kita merayakan Tuhan setiap hari. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Gitu ya. Nah, coba diingat-ingat kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini. Nah, Kak Yudi mau tunjuk nih satu-satu anak cerita ya. Pasti ada dong pertolongan Tuhan selama 1 tahun ini. Kak Yudi mulai dari Farel. Farel apa ya yang pernah dirasakan ketika 1 tahun ini? Mungkin ada sesuatu yang diingat sama Farel nih, kebaikan Tuhan. Kita mulai dari Farel ya. Nanti semua cerita loh. Karena hari ini kita sedang belajar mengingat kebaikan Tuhan supaya kita bersukacita ya. Oke, Farel. Nah, itu Kak, yang pertama itu yang aku ingat cepat disembuhkan Kak dari sakit Kak. Oh, itu kapan terjadinya? Yang pas aku yang sakit itu. Oh, sembuhnya cepat. ya, itu kebaikan Tuhan juga ya, disembuhkan. Farel disembuhkan dari sakit. Adrian sekarang yang cerita, apa nih kebaikan Tuhan yang pernah dialami? Apa ya? Apa ya? Selama 1 tahun. Kalau nggak Adrian, mungkin mama, papa, atau keluarga Adrian pernah mengalami kebaikan Tuhan. Aku nggak disembuhin. Tunggu dulu. Kalau setiap kali aku sakit, Tuhan selalu sembuhkan. Oh, setiap sakit Tuhan sembuhin ya. Oke. Sekarang Ezra, apa yang pernah dilakukan Tuhan? Coba diingat-ingat kebaikan Tuhan. Nggak cuma sakit ya, hal yang lain juga boleh. Waktu itu aku kakiku berdarah, terus disemprotin pakai obat, terus aku doa, terus jadinya disemprot lagi, nggak sakit lagi, habis di Tuhan sembuhin. Oh ya, oke, udah ada Farel, ada Adrian, ada Ezra yang disembuhkan Tuhan. Sekarang Niko. Ayo Ya, apa Ezra? sekarang aku lagi sakit perut kan, tapi nggak disembuhin. Aku udah doa, udah 3 bulan. 3 bulan? Nggak sembuh. Sakit perutnya gimana? Ya kayak sakit gitu. Telat makan? Makan pedas? Bukan salah makan, masuk angin. Oh, kenapa masuk angin? Suka tidur di lantai? Enggak. Minum es? Bukan. Kena kipas. Nah, itu. Kena kipas. Kipasnya dihadapin ke tembok ya, jangan langsung ke badan. Mungkin dari situ ya. Kipasnya panas banget dan hari ini jadi aku masukin. Ya, kipasnya diarahkan ke tembok aja, mantul, jadi nggak kena langsung ke badan. Itu mungkin yang menyebabkan perutnya sakit ya. Bukan Tuhan nggak sembuhin, itu mungkin karena kita keliru, kita salah. Itu jadi ya. Oke, coba nanti di ini ya. Terus dipakein minyak kayu putih. Oke, Niko, sekarang cerita kebaikan Tuhan apa? Aku itu kan sekarang lagi kena COVID. Tapi pas waktu itu, pas pertama kali aku kena COVID itu aku sakit banget, pusing, lemes, sakit perut juga.
Tapi pas aku berdoa, aku langsung sembuh. Sekarang aku udah enak. Wih, Udah ya. nggak pusing, udah nggak sakit perut. Good sakit ya, Tuhan masih udah sih. sembuhin Nicole dari COVID. Sedikit-sedikit, tapi udah nggak pusing sama udah nggak lemes. Oke. Sama udah nggak panas. Ya, Tuhan baik ya. Iya. Ada nggak yang selain disembuhkan? Boleh cerita yang lain ya? Oke, sekarang Caleb. Caleb, ada cerita nggak nih? Ingat-ingat nggak kebaikan Tuhan selama ini? Boleh cerita dikit. Enggak. Hah? Nggak ada. Oh, pasti ada. Cuma kalian nggak mau cerita. Jeremia, coba Jeremia cerita kebaikan Tuhan. Di unmute dong, No. Apa ya? Nggak kena COVID kok. Oh, selama ini nggak pernah kena COVID ya? Oh, itu bersyukur, itu perlindungan Tuhan ya. Keluarga gimana? Mama, papa semua aman ya? Sehat ya? Aman, Kak. Oke, puji Sehat, Kak. Tuhan. Ya, oke. Ezekiel sekarang. Coba Ezekiel cerita. Apa nih? Ini tentang ulangan, terus dapatkan nilai bagus. Wih, Dan dapat bagus ya, tiap ulangan ya. kan awal-awalnya aku itu dapat nilai jelek. Nah, karena itu sekarang waktu ulangan sekarang aku berdoa biar agar mendapatkan nilai bagus. Iya, good. Ya. Terus pas dinilai sama guru jadi dapat 100. Wih, keren. Oke, good ya. Sekarang Dave, coba cerita kebaikan Tuhan yang pernah dialami. Yang sakit jadi Ya, Misalnya kayak aku demam tiba-tiba sembuh. itu karena berdoa ya. Iya. Good ya. Rafael Timothy, coba cerita kebaikan Tuhan. Oh, hah? Nggak mau cerita. Tunggu. Apa? Mau cerita apa? Ya aku selalu di Bandung. Aku selalu ke Trasuti. Aku mau ke apa itu? Ke Bandung. Kemana aku mau ke Bandung? Mau ke Bandung? Lalu aku ke Ibis Hotel. Lalu aku melihat ada Trans Studio. Lalu aku mau pindah ke apa itu ke Hotel Novotel ada Bruna. Oh, lagi jalan-jalan asik banget. Ya, itu kebaikan Tuhan juga ya. Lalu aku hari Senin mau pulang. Pulang kemana? Ke rumah, ke rumah. Ke Tangerang ya? Iya, oke. Simon mau cerita kebaikan Tuhan? Tidak. Simon cerita, ayo kebaikan Tuhan apa yang dialami Simon sama keluarga? Masih diberi kesehatan. Masih diberi kesehatan. Good, apa lagi? Masih ada? Masih mempunyai kedua orang tua. Iya, betul. Itu kebaikan Tuhan loh, masih punya kedua orang tua. Ada yang COVID ini yang mama papanya meninggal, dia ditinggal mama papanya ya. Itu bersyukur itu. Good, Simon. Masih ada lagi, Simon? Apa ya? Masih bisa mengumpul dengan kakek dan nenek. Oh, masih ada kakek nenek ya? Oh iya, bagus itu ya. Udah banyak yang nggak punya kakek nenek. Oke, Rafael Panjaitan. Belum. Mana Rafael Panjaitan menghilang? Peter duluan. Peter coba.
Diberikan kepintaran, Kak. Wih, diberikan kepintaran. Ya, itu kebaikan Tuhan ya. Nggak semua orang kan bisa pintar ya. Kalau kita bisa pintar, kita berdoa seperti Salomo. Pintar ya. Oke, siapa nih? Gilbert mau cerita kebaikan Tuhan. Coba. Gilbert ini banyak cerita kebaikan Tuhan loh sebenarnya. Aku pengen beli handphone, dibeliin sama Tuhan. Wih, pengen beli handphone, tiba-tiba dapat berkat, bisa beli handphone. Keren ya. Joseph Sean dulu, baru Joseph Kenzie. Ada 2 Joseph soalnya. Mana Joseph Sean? Ya, Kak. Ya, apa kebaikan Tuhan yang pernah dirasakan Joseph selama ini? Disembuhin Tuhan. Oh, disembuhin Tuhan. Kapan itu? Sakit apa? Itu pusing sama pilek. Oh, sekarang udah sembuh ya? Udah. Iya, oke, good. Joseph Kenzie. Mana Joseph Kenzie? Mau cerita kebaikan Tuhan? Ya, Kak. Ya, apa tuh kebaikan Tuhan? Yang Selalu dijagai. lalu dijagai. Ya, selama di desa dijagai Tuhan ya, keren ya. Berapa bulan itu di desa? Iya. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun loh. Jauh dari orang tua. Nah, jadi mandiri ya, keren ini Joseph Kenzie ini, jauh dari orang tua setahun. Emang kenapa, Kak? Liburan. Liburan kan sekolahnya juga online gitu ya. Jadi liburannya panjang di kampung sama nenek kakeknya, eyangnya. Oke, itu semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang adik-adik pernah alami. Keren ya. Ada juga yang mama papanya nggak punya kerjaan di PHK, lalu mereka berdoa, Tuhan kasih kerjaan yang lebih baik. Ada yang waktu awal-awal pandemi nggak punya makanan, gitu ya, sampai dapat bantuan dari gereja, mereka berdoa, sekarang mereka bisa memberi orang lain, justru karena Tuhan memberikan berkat-berkat gitu ya. Banyak cerita-cerita kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kayudi juga pernah ngalamin sakit hampir mati, sembuh gitu ya. Sakit lagi hampir mati, sembuh lagi. Sakit lagi kena COVID, sembuh juga. Oh, banyak ya kisah-kisah kebaikan Tuhan. Kalau dihitung-hitung nggak cukup kita ngitung seharian ya. Apa yang kamu lakukan ketika merasakan kebaikan Tuhan? Ayo, ketika merasakan kebaikan Tuhan, apa sih yang kamu rasakan? Bersyukur. Ya, apalagi? Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Apalagi kalau Menyembah Tuhan. Kalau lagi senang biasanya ngapain? Kalau lagi senang? Nangis. Berterima kasih kepada Tuhan. Oh, kalau lagi senang biasanya nyanyi kan? Oh iya, kita menyanyi memuji Tuhan itu bentuk kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ya. Makanya ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan itu kita sedang bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan. Oke, lagi ya. Ini ingat ya, ini ayatnya boleh diingat tadi yang dikatakan sama Ezra oleh Imam Ezra. Bukan nabi dia ya, dia imam. The joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanku, gitu ya. Nehemia 8 ayat 10. Ingat ini ya, jadi ketika kamu dapat sukacita dari Tuhan, itu adalah kekuatan kita, ya. Kuat, tubuhnya juga kuat karena sehat ya. Orang yang bersukacita, bahagia itu tubuhnya sehat, ya. Sehat. Jadi cerdas, otaknya terbuka kalau bahagia. Jadi gampang untuk belajar. Orang yang selalu sedih, murung, marah, itu ketika belajar otaknya tertutup. Jadi nggak ingat pelajarannya. Makanya harus sukacita. Kalau mau belajar, jangan bete. Kalau lagi mau belajar, senang-senang. Memuji Tuhan. Nah, nanti otaknya mudah menerima pelajarannya ya yang dipelajari. Oke, nah ini yang kita pelajari hari ini adik-adik. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita merayakan Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel merayakan kebaikan Tuhan
Lalu mereka bersukacita karena kebaikan Tuhan. Ini siapa nih? Kak, tuh. Kan Tuhan yang membuat Taman Eden sama manusia. Sesudah itu kan baru ada cerita kelahiran Yesus. Tapi yang bikin Taman Eden sama Adam dan Hawa siapa? Hah? Yang bikin Taman Eden? Allah. Tuhan. Allah Bapa. Adam dan Hawa juga Tuhan. Gitu ya. Lalu ada kelahiran Yesus. Ya, Yesus itu kan roh Allah yang menjelma jadi manusia. Bisa nggak? Bisa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Kira-kira kalau Tuhannya jadi kambing bisa nggak? Bisa, karena dia maha kuasa. Suka-sukanya Tuhan gitu ya. Jadi bisa, karena Tuhan maha kuasa. Kan tidak terbatas. Ya, kalau kita pikirin, kita nggak mampu gitu ya, karena Tuhan maha kuasa. Oke, itu yang kita bisa sharing hari ini, kita pelajari Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau bercerita lagi? Kalau enggak ada, kita foto dulu buat laporan. Ini kelasnya Kak Yudi pada datang hari ini, rame nih ya. Pasang wajah gantengnya. Ya. Kasih pasang wajah gantengnya. Tarat, gitu ya. Hah? Ya, siap? Gilbert. Gilbert dulu buka. Ezra kenapa jadi Batman? Oke, siap. Peter, buka kameranya. 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Gaya bebas sekarang. Sekarang gaya bebas ya. Hah? Udah aku aja yang untuk. Oke ya, gaya bebas. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ada yang mau nanya-nanya? Ada yang mau minta didoakan? Tadi siapa yang minta didoakan ya? Oh, Aku minta didoakan. Adrian minta doakan. Niko, kenapa Niko? Aku mau didoain. Nah, Niko suaranya kecil sayang, nggak kedengeran. Kak, fotonya tolong kirim di grup, Kak. Ya, nanti taruh di Aku grup. doainnya kena COVID. Udah berapa hari, Nak? 5 kayaknya. Ya udah sembuh itulah ya. Kita doain supaya cepat pulih ya. Sehat. Kayaknya 2 hari lagi deh. Ya. Doain dong. Enak. Adrian, Niko, Ezra, siapa lagi? Perutnya Kak Yudi. Ya, Ezra ya, perutnya ya. Kesehatan dan Ingat ya. kepintaran Simon, Kak Yudi. Oke. Ezra nanti ingat ya, kipasnya jangan diarahin ke badan, tembakin ke tembok. Oke. Terus jangan tidur di lantai supaya nggak masuk angin ya. Minum hangat. Minum hangat, jangan minum es. Ya, kasih minyak kayu putih perutnya. Yuk kita berdoa ya. Ini Kak Yudi berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kami pelajari. Biar kami mengingat kebaikan Tuhan, hingga kami bisa bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mengingat keberkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami, buat mama papa, buat keluarga besar kami. Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan buat adik-adik yang pernah sakit dan disembuhkan. Terima kasih buat mama papa yang selama ini sulit keuangannya dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat sekolah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat semuanya. Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami bawa adik kami Adrian yang mama papanya di tempat usahanya sedang ada hal yang tidak baik, ada perampokan, biar Tuhan bisa selesaikan ini dengan baik. Dan Tuhan mengembalikan apa yang sudah dicuri berkali lipat Tuhan. Engkau memberkati lebih banyak lagi dari apa yang sudah diambil orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Adrian dan mama papanya. Berkati Ezra yang sering sakit perutnya. Biar Tuhan berikan hikmat supaya dia tidak melakukan kesalahan, makan yang baik, minum yang baik, dan Tuhan menyembuhkan
sakitnya selama ini, berikan daya tahan tubuh yang kuat Tuhan. Yang berdoa juga buat Niko yang sedang kena COVID Tuhan. Engkau menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu sehingga dalam waktu yang singkat bisa sembuh, pulih, sehat, dan virus COVID-nya hilang Tuhan. Berdoa buat Simon supaya Tuhan berkati kepandaiannya dalam setiap pelajaran yang diberikan gurunya, dia bisa menangkap dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat anak-anak-Mu semua, buat Farel, buat Adrian, buat Niko, buat Caleb, buat Rafael Timothy, Rafael Panjaitan, Ezekiel, Jeremia, Dave, Simon, Joseph Sean, lalu Peter, Joseph Kenji, buat Gilbert juga, buat Lionel, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau memberkati kami semua Tuhan, berkati Papa Mama dalam setiap usaha pekerjaannya, terus boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, berkati sekolah anak-anak-Mu ini, berikan mereka menjadi juara-juara, menjadi anak-anak yang cerdas, sehingga orang boleh melihat anak-anak Tuhan itu diberikan kepandaian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebelumnya kami akan berpisah, Tuhan terus memberkati dan menjagai kami semua, dari pandemi yang masih ada di sekitar kami, dari penyakit virus corona Omikron ini yang makin banyak di sekitar kami, Tuhan lewatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayangnya melingkupi kalian, sukacita Roh Kudus juga berlimpah-limpah dalam hidupmu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, katakan, amin. Amin. Sampai Bye-bye. Oke Kak Yudi, terima kasih Kak Yudi, bye-bye. Ada.